Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Pernahkah kamu mendengar tentang warung nasi goreng yang ramai setiap malam, tapi di balik kelezatannya ada aroma darah dan perjanjian gaib? Kali ini aku akan membawakan kisah tragis Amir, seorang pedagang kaki lima yang rela melakukan tirakat di Gunung Lawu demi kekayaan. Namun ia tak pernah menyangka bahwa harga yang harus dibayar begitu mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Di sebuah sudut kota kecil di Jawa Tengah, di tepi jalan yang tak pernah sepi meski malam larut, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng. Lampu bohlam kuning menggantung di atasnya, menerangi meja kayu lusuh dan kursi plastik murahan. Di balik wajan besar yang menghitam karena jelaga, Amir berdiri dengan tubuh kurus dan mata sayu. Tangannya cekatan mengaduk nasi goreng pesanan pelanggan, tapi tidak ada semangat di wajahnya. Warung itu sudah hampir setahun ia jalankan bersama istrinya, Rina. Tapi rezekinya tak kunjung membaik. Setiap malam Amir hanya mendapatkan beberapa pelanggan setia, itu pun kebanyakan sopir truk yang mampir sekadar mengisi perut. Hasil jualan kadang hanya cukup untuk membeli beras, minyak goreng, dan sedikit lauk untuk besok. Amir dulu pernah bekerja sebagai kuli bangunan. Namun sebuah kecelakaan di proyek membuat kakinya pincang, sehingga ia tidak bisa lagi bekerja sekeras dulu. Pilihan membuka warung nasi goreng datang dari rasa putus asa, memanfaatkan sedikit keterampilan memasak yang ia punya. Tapi ternyata hidup pedagang kaki lima tidak semudah yang ia bayangkan. Di rumah kontrakan kecilnya, Rina sakit-sakitan. Sejak melahirkan anak mereka 3 tahun lalu, tubuhnya sering lemas dan butuh obat-obatan. Amir harus menanggung biaya berobat Rina, sementara anaknya, Arif, sudah mulai membutuhkan uang untuk masuk sekolah. Semua kebutuhan itu menumpuk, membuat Amir merasa seperti dicekik. Malam itu, warungnya kembali sepi. Angin malam berembus dingin, membuat suara seng berderak. Amir duduk termenung di bangku panjang sambil menghitung uang hasil jualan hari itu. Hanya ada beberapa lembar ribuan. Nafasnya berat, "Mas, pulang aja yuk." "Gak ada pembeli lagi," suara Rina pelan. Ia ikut menjaga warung meski tubuhnya tampak pucat. Amir mengangguk lemah. Dalam hati ia bertanya-tanya, sampai kapan harus hidup seperti ini? Dia ingin memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tapi setiap hari rasanya jalan makin buntu. Malam semakin larut, lampu-lampu jalan meredup. Amir menutup warung dengan hati yang berat, membawa rasa kecewa dan beban hidup yang tak kunjung reda. Di jalan pulang, Amir menatap kosong ke arah kota yang gemerlap. Di balik gemerlap itu, ada rasa iri. Kenapa orang lain bisa sukses, sementara dia selalu tertinggal? Dan di titik keputusasaan itu, sebuah benih pikiran berbahaya mulai tumbuh. Beberapa malam setelah itu, Amir duduk sendirian di bangku panjang depan warung. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin membawa aroma hujan dari kejauhan. Ia memandangi jalanan kota yang mulai sepi, lampu kendaraan sesekali melintas. Rina dan Arif sudah tidur di rumah, sementara Amir belum punya niat pulang. Dari arah gelap gang sempit, datang seseorang yang membuat Amir tertegun. "Loh, Marno?" Amir berdiri kaget, seorang pria berbadan tambun tersenyum lebar, mendekat sambil merokok. "Lama gak ketemu, Mir. Aku lewat sini tadi lihat kamu. Masih buka warungnya?" Marno adalah teman lama Amir saat masih jadi kuli bangunan. Bedanya, sekarang Marno terlihat jauh lebih makmur. Tangannya dihiasi cincin emas, pakaiannya rapi, dan ia mengendarai mobil. Amir sempat bertanya-tanya dalam hati, bagaimana hidup Marno bisa berubah secepat itu. Obrolan ringan pun dimulai. Amir mengeluh soal dagangan yang sepi, istrinya yang sakit, dan uang yang tak pernah cukup. Marno hanya tersenyum samar. "Kamu tahu, Mir, dunia ini kejam. Kalau kita nggak pintar cari jalan, kita akan diinjak terus. Kadang, ada cara lain buat hidup enak." Amir mengernyit. "Maksudmu?" Marno merendahkan suara. "Kamu pernah dengar pesugihan macan putih?" Nama itu membuat bulu kuduk Amir meremang. Ia pernah mendengar cerita-cerita mistis tentang makhluk gaib penjaga Gunung Lawu yang bisa memberi kekayaan instan. Tapi itu cuma cerita, pikirnya. Namun Marno menceritakan dengan serius, ritual tirakat, puasa mutih, hingga persembahan darah hewan. Kalau kamu berani, Mir, hidupmu bisa berubah. Tapi ingat, semua ada bayarannya. Sepanjang malam kata-kata itu terus berputar di kepala Amir. Ia tahu itu jalan berbahaya, tapi pikirannya buntu. Di rumah, ia melihat Rina batuk-batuk di tempat tidur, sementara Arif terlelap memeluk boneka lusuhnya.
Amir duduk di lantai, menatap wajah keluarga kecilnya, merasakan perih di dada. Dalam hati, ia mulai mempertimbangkan godaan itu. Langit mendung menggantung sore itu, kabut mulai turun bahkan sebelum malam datang. Amir mengendarai motor tuanya menyusuri jalan berliku menuju kaki Gunung Lawu. Jalanan sepi, hanya sesekali ada truk pasir lewat. Di sepanjang jalan, pepohonan pinus menjulang tinggi, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak saat diterpa angin. Amir tidak memberitahu Rina kemana ia pergi. Ia hanya bilang akan mencari bahan dagangan keluar kota. Sebenarnya, hatinya pun masih diliputi ragu. Tapi suara Marno terus terngiang. Kalau kamu berani, hidupmu bisa berubah. Motor tua itu akhirnya berhenti di sebuah pertigaan kecil, di mana sebuah papan kayu reot bertuliskan huruf pudar, hati-hati. Wilayah ini wingit. Amir menelan ludah. Ia turun dari motor, menatap jalan setapak menuju hutan lebat. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Sampean mau kemana, Le? Suara serak terdengar tiba-tiba dari balik semak. Amir terlonjak kaget. Seorang kakek tua berjubah hitam muncul, membawa tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti menembus jiwa Amir. Saya mencari seseorang yang bisa membantu, kata Amir terbata. Kakek itu tersenyum tipis. Kowe kepengin sugih, ya? Macan putih ora kanggo sembarang wong. Nek wani, ayo tak tuntun. Kamu mau kaya ya? Macan putih tidak untuk sembarang orang. Kalau berani, mari aku tuntun. Tanpa banyak bicara, Amir mengikuti kakek itu masuk lebih dalam ke hutan. Jalan setapak semakin sempit dan licin. Kabut makin tebal, udara menjadi dingin menusuk tulang. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah batu besar yang dipenuhi sesajen bunga dan dupa terbakar. Aroma wangi campur amis darah hewan tercium. Inilah tempatnya, kata sang kakek, yang ternyata adalah juru kunci setempat. Ia duduk bersila di depan batu. Kalau kau benar-benar siap, malam ini kau harus mulai tirakat. Puasa mutih, lalu semedi di sini selama 3 malam. Ingat, macan putih selalu menagih. Amir merasakan bulu kuduknya meremang. Angin bertiup kencang, membuat suara daun berdesir seperti bisikan. Ia menatap batu besar itu, lalu mengangguk pelan. Malam pertama tirakat pun dimulai. Malam menelan hutan dengan kegelapan yang pekat. Hanya cahaya redup dari dupa yang diletakkan di atas batu besar itu yang memberi sedikit penerangan. Amir duduk bersila di tanah dingin, mengenakan pakaian serba putih. Di depannya ada kendi berisi air putih dan selembar daun pisang berisi nasi putih. Itu satu-satunya makanan untuknya selama puasa mutih. Mulai malam ini, jangan makan selain nasi putih, jangan minum selain air putih. Malam terakhir, tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kalau kamu kuat, macan putih akan datang, pesan juru kunci sore tadi malam pertama. Hutan terasa hidup. Dari balik pepohonan terdengar suara-suara aneh. Lolongan jauh, bisikan samar, suara ranting patah seolah ada sesuatu yang mengawasi. Amir berusaha memejamkan mata, tapi setiap kali ia menutup mata, ia merasakan tatapan tajam dari arah gelap. Malam kedua, kabut turun lebih tebal. Angin membawa aroma anyir darah yang entah dari mana. Amir mulai merasa lemas. Tubuhnya dingin, tapi keringat mengucur. Ia sempat melihat bayangan putih berkelebat di antara pepohonan. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Menjelang tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki berat, seperti binatang besar menginjak tanah. Duk, duk, duk. Langkah itu makin dekat. Amir merapatkan kedua tangannya, mulutnya bergetar membaca doa yang ia hafal. Di malam ketiga, ia tidak makan dan tidak minum sama sekali. Tubuhnya gemetar, bibirnya kering. Namun ia bertahan. Saat tengah malam tiba-tiba semua suara hutan lenyap. Hening. Angin pun berhenti bertiup lalu, suara raungan menggema. Dalam kabut, 2 mata merah menyala muncul perlahan. Dari balik pepohonan, seekor macan raksasa dengan bulu putih seperti salju melangkah keluar. Tubuhnya besar, lebih tinggi dari manusia dewasa. Nafasnya berat, setiap hembusannya membuat daun-daun bergetar. Amir gemetar, tubuhnya ingin lari, tapi kedua kakinya seperti tertancap ke tanah. Macan itu mendekat, menatapnya tajam. Suara berat bergema di dalam kepalanya, bukan dari mulut binatang itu, tapi seperti langsung menembus pikirannya. Berani kau memanggilku, manusia?
Saya butuh pertolongan, Amir terbata. Tahu kau, ada harga yang harus dibayar? Amir menunduk. Saya siap, apapun. Macan itu mendengus, lalu duduk seperti raja di hadapan manusia. Juru kunci muncul dari balik kabut, membawa seekor ayam hitam. Dengan cepat, ia memotong leher ayam itu, meneteskan darahnya ke daun pisang di depan macan putih. Hewan itu menjilat darah tersebut perlahan, lalu menatap Amir, 3 permintaan. Kekayaan, kemuliaan, dan pengaruh. Tapi kelak, kau harus menyerahkan milikmu yang paling berharga. Amir menggigil, tapi ia mengangguk. Dalam hatinya ia hanya memikirkan Rina dan Arif, bahwa mereka bisa hidup layak. Macan itu mengaum keras, lalu menghilang ke dalam kabut. Hutan kembali sunyi. Amir terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, matanya berat. Ia pingsan di tempat, dengan perasaan seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari kegelapan. Pagi harinya, Amir terbangun sendirian. Bau dupa masih tercium, tapi macan putih itu lenyap. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak Amir kembali dari Gunung Lawu, ada sesuatu yang berbeda. Ia sendiri tak bisa menjelaskannya, tapi setiap kali menggoreng nasi, aroma yang keluar dari wajan terasa lebih sedap, lebih menggoda. Malam pertama ia buka warung setelah pulang dari tirakat, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Sopir-sopir truk yang biasanya hanya mampir sebentar, kali ini memesan porsi tambahan. Ada juga orang-orang yang entah dari mana datangnya, sengaja berhenti di warung kecil itu. Hari-hari berikutnya, warung Amir makin ramai. Meja-meja plastik yang dulu kosong kini penuh pelanggan. Bahkan ada yang rela antre di pinggir jalan. Rina terheran-heran, tapi juga bahagia. Uang hasil jualan bertambah berkali lipat. Amir bisa membeli bahan-bahan berkualitas, bahkan mengganti wajan tua dengan yang baru. Suatu malam, seorang pelanggan berkata sambil tersenyum, "Mas, nasi gorengnya kok rasanya beda, ya? Ada wangi yang bikin nagih." Amir hanya tersenyum kecil, meski dalam hatinya terasa ada sesuatu yang bergetar saat mendengarnya. Seminggu kemudian, Amir bisa membayar kontrakan rumah setahun penuh. Rina bisa rutin ke dokter, bahkan tubuhnya mulai membaik karena asupan gizi yang cukup. Arif terlihat ceria dengan mainan baru. Amir merasakan kebahagiaan yang lama ia impikan, namun di sudut hatinya ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Setiap malam saat menutup warung, Amir kadang merasa ada bayangan putih di sudut jalan. Seperti sepasang mata merah yang mengintip dari kegelapan. Tapi saat ia menoleh, hanya ada pohon besar dan lampu jalan redup. Warung itu makin terkenal. Orang-orang dari kota tetangga mulai datang hanya untuk mencoba nasi goreng Amir. Beberapa pelanggan bahkan bercanda, masakannya kayak ada jinnya, Mas. Amir tersenyum kaku mendengarnya. Namun ia tahu, itu bukan sekadar ucapan bercanda. Ada sesuatu yang benar-benar ikut membumbui nasi gorengnya. Kesuksesan datang begitu cepat, membuat Amir bisa membeli sepeda motor baru, mempercantik warung, bahkan mulai menabung. Semua berjalan mulus. Untuk sementara, di balik keberhasilan itu, mata macan putih terus mengawasinya, menunggu saatnya menagih janji. Kesuksesan warung Amir terus melejit. Namun, di balik keceriaan pelanggan dan tumpukan uang yang kini mengisi laci warungnya, perlahan-lahan bayangan gelap mulai merayap dalam hidup Amir. Malam itu, Amir pulang larut. Ia memarkir motor barunya di depan rumah, lalu masuk dengan langkah lelah. Begitu membuka pintu kamar, ia terpaku. Di ujung ranjang, Arif kecil duduk terjaga, memeluk bonekanya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya memandang kosong ke arah pintu. "Kenapa belum tidur, Nak?" tanya Amir sambil mendekat. Arif berbisik pelan, "Ayah, tadi ada kucing besar, matanya merah, di luar jendela." Amir tercekat. Ia buru-buru memeluk anaknya, mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi, Nak." Tapi di luar jendela kamar, bayangan gelap bergerak cepat, lenyap ke kebun belakang. Sejak malam itu, Amir sering mendengar suara raungan samar di sekitar rumahnya. Kadang suara itu datang dari atap, kadang dari belakang warung ketika ia sedang menggoreng nasi. Bau anyir darah pun sesekali tercium di tengah malam, meski tak ada satupun yang tahu sumbernya. Pelanggan warung mulai merasakan hal aneh juga. Suatu malam, seorang pria yang baru pertama kali mencoba nasi goreng Amir pulang dengan wajah pucat. Esoknya, kabar beredar ia jatuh sakit misterius. Namun anehnya, meski kabar itu menyebar, warung Amir tetap ramai, bahkan makin ramai. Seakan-akan orang-orang tak bisa menahan diri untuk datang kembali.
Rina, yang kini tubuhnya mulai sehat, merasa ada yang ganjil. Suaminya jarang bicara, sering melamun dengan wajah pucat. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Warung ramai, uang ada, tapi kamu kok kayak nggak bahagia?" tanya Rina suatu malam. Amir tersenyum hambar. "Gak apa-apa, Rin. Capek aja." Namun hatinya berdegup kencang di warung. Beberapa pelanggan mulai berbisik. Katanya kalau makan di sini malam Jumat, ada yang lihat bayangan macan putih di dekat dapur, celetuk seorang sopir. Amir yang sedang mengaduk nasi pura-pura tak mendengar, tapi tangannya sedikit gemetar. Malam-malam terasa semakin dingin. Di setiap sudut jalan, Amir merasa ada mata yang mengintipnya, mengikuti setiap langkahnya. Kesuksesan ini bukan berkah, tapi jerat. Suatu malam, Amir tak tahan lagi dengan kegelisahan yang menghantui. Suara raungan misterius, mimpi buruk tentang macan putih, dan tatapan aneh pelanggan membuat batinnya tertekan. Ia memutuskan kembali ke Gunung Lawu, mencari jawaban dari juru kunci yang dulu menuntunnya. Perjalanan ke gunung terasa berbeda kali ini. Jalanan sepi, kabut lebih pekat, dan udara lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon di tepi jalan seperti mengawasinya. Amir tiba di batu besar tempat ia dulu melakukan tirakat. Juru kunci sudah duduk di sana, seolah menunggunya. "Sampean sudah merasakan akibatnya, ya?" Suara sang kakek parau, matanya menatap tajam. Amir menunduk, suaranya gemetar. Saya nggak kuat lagi, Pak. Saya nggak sanggup." Bayangan macan itu terus menghantui. "Anak saya, Arif," dia bilang sering melihat mata merah di jendela. "Saya takut, Pak. Saya takut kehilangan mereka." Juru kunci menghela napas panjang, suaranya pelan tapi menohok. "Le, semua perjanjian ada bayarannya. Kau sudah memilih jalan ini. Kekayaan yang kau terima, bukan gratis." Amir menatap kakek itu dengan wajah pucat. "Bayarannya, apa, Pak?" Sang kakek menatapnya lama, lalu berbisik, "Tumbal. Darah manusia. Kalau kau tak sanggup memberi, keluarga yang kau cintai yang akan diambil." Amir terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Dunia terasa berputar. Ia membayangkan wajah Rina dan Arif. Tidak mungkin," gumamnya. Juru kunci menatap Amir dengan tatapan iba. "Aku sudah mengingatkanmu waktu itu. Tapi semua sudah terlambat. Macan putih tidak pernah gagal menagih janji." Amir berlutut, menangis histeris. "Saya rela kehilangan semuanya, Pak. Asal jangan mereka." Namun hutan menjawab dengan kesunyian. Kabut makin tebal, dan dari kejauhan terdengar suara raungan panjang yang membuat Amir merinding. Suara itu terdengar semakin dekat, seperti menyambut keputusasaan Amir. Ia pulang dengan langkah limbung malam itu. Di rumah, Rina dan Arif sedang tertidur. Amir duduk di samping ranjang mereka, menatap wajah tenang anak dan istrinya dengan hati yang terkoyak. Dalam hatinya, ia mulai memikirkan cara untuk menghindari perjanjian ini, meski ia tahu hampir tidak ada jalan keluar. Sejak malam pertemuannya dengan juru kunci, hidup Amir berubah jadi mimpi buruk. Tidur tak pernah nyenyak. Hampir setiap malam ia bermimpi berada di tengah hutan gelap, dikelilingi suara raungan binatang. Dalam mimpi itu, macan putih duduk menatapnya dengan mata merah menyala, lidahnya menjilat darah yang menetes dari cakar. "Waktumu hampir habis," suara berat itu selalu bergema dalam pikirannya. Awalnya Amir mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tapi kemudian kenyataan mulai ikut diganggu. Suatu malam saat warungnya ramai, ia mendengar suara auman keras dari arah dapur. Semua pelanggan sontak terdiam, menoleh ke belakang. Namun saat Amir ke dapur, tak ada siapa-siapa. Hanya aroma amis yang pekat, membuat beberapa pelanggan menutup hidung. Beberapa hari kemudian, Arif jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, matanya memandang kosong, dan ia sering berbicara sendiri. "Ayah, dia ada di pojokan kamar. Macannya besar, dia bilang mau ajak aku main." Arif berbisik pelan, matanya berkaca-kaca. Amir merinding. Ia memeluk anaknya erat, sementara Rina menangis memanggil-manggil nama dokter. Namun dokter yang datang hanya menggeleng. "Secara medis, anak bapak sehat. Tidak ada penyakit apapun." "Ini aneh," kata dokter dengan wajah bingung. Tak lama setelah itu, Rina juga jatuh sakit. Tubuhnya kembali lemah seperti dulu, tapi kali ini lebih parah. Setiap malam, Rina menggigil ketakutan. "Mas, ada yang duduk di ujung ranjang. Matanya merah. Aku takut,
"Mas," katanya sambil terisak. Amir hanya bisa memeluk istrinya dengan air mata menetes. Sementara itu, warung Amir mulai kehilangan pelanggan. Gosip menyeramkan tentang warung nasi goreng yang ada jinnya menyebar luas. Beberapa orang mengaku melihat bayangan macan putih raksasa di belakang warung. Ada pula pelanggan yang tiba-tiba jatuh pingsan setelah makan di sana. Perlahan-lahan, warung yang dulu penuh kini menjadi sepi. Amir mencoba melawan. Ia membakar dupa, membaca doa-doa, bahkan memanggil seorang ustaz untuk mengaji di rumahnya. Namun setiap kali ayat-ayat suci dibacakan, suara raungan dari luar rumah justru semakin keras. Bayangan besar terlihat berkelebat di jendela, membuat ustaz itu pucat pasi. "Ini bukan jin biasa, Mas Amir," ujar ustaz itu dengan suara gemetar. "Ada perjanjian yang sudah dibuat, dan makhluk itu tidak akan pergi sebelum menagih." Putus asa, Amir kembali ke Gunung Lawu. Ia berjalan sendirian, tanpa memberitahu siapapun. Malam itu kabut terasa lebih tebal, udara lebih dingin, dan suara binatang malam terdengar lebih jauh, seolah hutan memberi jalan untuknya di tempat ia dulu bertemu macan putih. Amir bersujud, menangis, memohon ampun. "Tolong, jangan ambil anak istriku. Ambil nyawaku saja," teriaknya. Tapi hutan hanya bergema dengan suara auman panjang yang menggetarkan dada. Dari balik kabut, dua mata merah menyala muncul. Sosok macan putih yang mengerikan melangkah keluar, bulunya memantulkan cahaya bulan. Nafasnya berat, raungannya membuat daun-daun bergetar, janji tak bisa dibatalkan, manusia. Sudah waktunya. Amir bergetar ketakutan. Ia tahu, tak ada jalan keluar. Malam itu, Amir pulang dari Gunung Lawu dengan langkah gontai, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Hatinya hancur, matanya kosong. Ia tahu waktunya sudah dekat. Sesampainya di rumah, ia memeluk Rina dan Arif erat-erat. Mereka terkejut dengan sikapnya, tapi Amir hanya tersenyum getir. "Ayah sayang kalian," bisiknya lirih. Malam semakin larut. Amir memutuskan membuka warung untuk terakhir kalinya. Ada perasaan aneh, seperti ia dipanggil untuk berada di sana. Rina sempat melarangnya keluar, tapi Amir hanya berkata, "Aku harus ke warung sebentar, Rin. Jaga Arif baik-baik." Ia mencium kening istrinya, lalu melangkah pergi dengan wajah muram. Di warung yang kini sepi, Amir duduk sendirian di bangku panjang. Angin malam bertiup kencang, membuat seng berderak-derak. Lampu bohlam berayun pelan, menciptakan bayangan bergerak di tembok. Amir menyalakan kompor, menggoreng nasi seperti biasa, meski tak ada pelanggan. Aroma nasi goreng itu memenuhi udara, namun malam terasa mencekam. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat dari ujung jalan. Duk, duk, duk. Suara itu seperti menggetarkan tanah. Amir menggenggam spatula dengan tangan bergetar. Dari arah gelap, sepasang mata merah menyala muncul. Sosok macan putih yang besar dan anggun melangkah perlahan menuju warung. Bulunya putih berkilau di bawah cahaya bulan, tapi auranya memancarkan kematian. Sudah waktunya, suara berat itu bergema di kepala Amir. Amir terdiam, air mata mengalir di pipinya. Ia meletakkan spatula, lalu berlutut di lantai warung. "Ambil aku, tapi jangan sentuh mereka," katanya dengan suara parau. Macan itu mendekat, mengeluarkan suara auman yang mengguncang malam. Seketika angin bertiup kencang, lampu bohlam pecah, warung menjadi gelap. Teriakan Amir terdengar melengking di tengah raungan binatang buas. Suara benda pecah, suara daging yang tercabik, dan bau amis darah memenuhi udara. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Warung nasi goreng Amir porak-poranda. Di tengah warung, tubuh Amir ditemukan terbujur kaku dengan bekas luka cakaran besar di dada dan punggungnya. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah ketakutan luar biasa. Di lantai tanah, ada jejak kaki besar mirip cakar macan, mengarah ke jalan gelap, lalu menghilang begitu saja. Rina dan Arif histeris mendengar kabar itu. Mereka segera meninggalkan rumah kontrakan dan tak pernah kembali. Warung itu dibiarkan kosong, atap sengnya berkarat, catnya mengelupas. Warga percaya tempat itu angker. Banyak yang mengaku melihat bayangan macan putih raksasa di malam hari. Legenda Amir pun menyebar di kota kecil itu. Orang-orang berbisik, itu warung nasi goreng pesugihan. Nasinya memang enak, tapi ada darah yang dibayar untuk rasanya. Hingga bertahun-tahun kemudian, tak ada yang berani membuka warung di tempat itu. Di malam-malam tertentu, ketika kabut turun tebal,
Orang-orang yang lewat mengaku mendengar suara spatula mengaduk wajan, aroma nasi goreng tercium samar di udara, dan sepasang mata merah yang mengintip dari balik kegelapan macan putih tetap menunggu. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa mencari kekayaan dengan jalan pintas dan perjanjian gaib selalu membawa harga mahal yang tak sebanding dengan keuntungan sesaat. Keserakahan dan keputusasaan bisa menjerumuskan manusia pada kehancuran, sementara kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan usaha, kesabaran, dan doa yang tulus. Ingat ya, kuatkan iman. Jauhi pesugihan. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.